Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas vlog untuk memenuhi revisi UTS pada pertemuan yang kelima ini. Ya, di sini saya menjelaskan eh, kompetensi untuk sukses di era Society 5.0. Nama saya Zainul Arifin dari kelas karyawan. Latar belakang perbaikan mekanis ini, kemudian pada saat itu meminta berbagai perubahan dan menghadapi berbagai kesulitan dan pintu terbuka, terutama di masyarakat 5.0 untuk menanggapinya itu. Saat ini, masyarakat 5.0 dapat diuraikan sebagai suatu kondisi di mana penalaran terkomputerisasi atau kesadaran buatan manusia seperti robot, web, melihat web untuk semuanya, informasi besar, aksesibilitas banyak informasi, dan lain-lain, akan benar-benar ingin membantu melayani, meningkatkan keberadaan manusia dan lebih menyenangkan. Ujian di area publik periode era Society 5.0 ini yaitu dengan cara membuat SDM yang terampil dan dapat mewujudkan diri menjadi orang yang imajinatif, giat, dan sesegera memungkinkan menyesuaikan diri dengan meningkatkan perkembangan mekanis. Di masa depan 5.0 ini, orang akan lebih cepat menghasilkan jawaban untuk mengatasi masalah mereka. Kompetensi kompetensi karir profesional di bidang IT era 5.0. Ada 3 kapasitas prinsip dalam mengelola masyarakat di 5.0 ini, yaitu menghitung kapasitas untuk mengatasi masalah yang kompleks dan dapat menjadi pemecah masalah baginya dan banyak individu. Kemampuan berpikir pada dasarnya, baik di ruang belajar maupun di dalam kegiatan publik, ini bertujuan agar muncul kesadaran sosial dan kemampuan berimajinasi. Kapabilitas adalah kapasitas kerja setiap orang yang menggabungkan bagian dari informasi, kemampuan, dan mentalitas kerja sesuai normalisasi yang normal. Nah, kapasitas di atas juga ini dalam mengelola Society 5.0, beberapa persyaratan diharapkan dapat mempermudah untuk mendapatkan profesi yang ideal sesuai yang dimiliki, energi yang dimiliki. Pada dasarnya masyarakat 5.0 ini berencana mengordinasikan ruang maya dan ruang nyata. Rekonsiliasi dilakukan untuk mempermudah perspektif yang harus selalu dihadirkan dan diaklimatisasi adalah cara pandang untuk menyesuaikan di kemudian hari. Menjadi ilmiah spesifik, mendasar, dan inovatif. Prospek ini disebut pemikiran permintaan yang lebih tinggi. Ya, menurut Rektor UMPM tersebut mengatakan ada Riset Ekonomi Forum WEF 2020. Ada 10 kemampuan yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era ini. Yang pertama, bisa memecahkan masalah yang kompleks. Kedua, berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan nilai, mengambil keputusan, berorientasi mengedepankan pelayanan publik, kemampuan negosiasi, dan terakhir fleksibilitas kognitif. Contohnya, penerapan pada era ini yang sangat pesat penting untuk bekerja sesuai dan diimbangi dengan Society 5.0. Bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang lanjutan termasuk alumni baru, hendaknya berhati-hati dalam memilih pekerjaan yang tepat. Melansir dari record Instagram di Cendikti, banyak macam-macam pekerjaan yang cocok ditawarkan khususnya kaum milenial. Yang pertama ada web developer. Web developer ini adalah orang yang mempelajari bahasa, namun bukan bahasa manusia, tapi bahasa pemrograman. Untuk memasarkan produknya, biasanya perusahaan besar harus memanfaatkan hal-hal ini, termasuk di ranah digital yang luas ini. Setiap perusahaan butuh alamat daring, biasanya berupa website, agar menjangkau konsumen yang lebih luas. Untuk itu, peran dalam web developer ini harus menjadi pertimbangan di era digital ini.
Karena saat perusahaan besar memutuskan menggunakan website, tentu ada bahasa pemrograman yang hanya bisa dilakukan oleh web developer. Untuk menjadi web developer ini kita harus belajar front end, back end, developer, HTML dan CSS. Yang kedua ada app developer. Perusahaan besar yang ingin menjangkau konsumennya dengan cara digital haruslah terus berinovasi. Salah satunya nih, menyediakan aplikasi di smartphone. Saat ini banyak cara dilakukan pelaku usaha untuk menyasar konsumennya. Jika menjadi app developer, maka kita harus memiliki kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Lalu yang ketiga ada SEO atau kepanjangan Search Engine Optimization. Bila mana web perusahaan sudah dimiliki, maka agar sebuah web tersebut semakin luas, perlunya SEO spesialis. Tugasnya ini biasanya bertanggung jawab pada update hal apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Tentu, pekerjaan ini harus terus diperbarui mengikuti eranya. Posisi ini juga bertugas mengoptimalkan website sehingga mampu berada di posisi teratas di halaman pertama Google. Lalu selanjutnya ada content creator. Mengandalkan kreativitas, seorang content creator harus membuat konten iklan yang bisa menarik perhatian siapapun, termasuk jika seorang content creator direkrut oleh sebuah perusahaan, maka tugasnya membuat calon pembeli nantinya akan tertarik dengan produk yang akan ditawarkan oleh content creator ini. Lalu sosial media spesialis. Semua orang pasti memiliki media sosial, bukan? Nah, di setiap media sosial ini ada banyak perusahaan juga yang menawarkan produk-produknya mereka. Iklannya banyak, cukup beragam. Tugas sosial media spesialis ini biasanya bertanggung jawab membuat iklan di media sosial mereka yang sangat menarik, sehingga nanti dapat menganalisa feedback dari warganet yang banyak ini. Oke, terakhir kesimpulannya dari saya ya. Yang pertama, pada dasarnya ini era Society 5.0 ini emang dibuat untuk melayani kebutuhan manusia. Jadi agar manusia ini bisa menikmati hidup dengan merasa nyaman. Sinergi manusia juga dapat terwujud agar manusia semakin sejahtera. Lalu yang kedua dari saya ini, era society ini memiliki tujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal akan menjadi mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut menjadi lebih mudah, terutama ya memperluas prospek kerja. Nah, dalam menghadapi ini ada dua hal yaitu adaptasi dan kompetensi. Beradaptasi dengan society perlu mengetahui perkembangan generasinya. Nah, yang terakhir ini, era Society 5.0 ini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan seperti robot, IoT, penggunaan internet dalam segala hal, big data, ketersediaan data dalam jumlah besar, dan lain sebagainya, akan dapat membantu melayani dan membuat manusia menjadi lebih baik dan nyaman. Teknologi dan inovasi perlu dimanfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia. Dengan demikian, perubahan ini dapat diharapkan dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian vlog untuk revisi UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.